Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhfa lutfahu fi af'alih fala yara illa man arafahu min ahbabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man arafahu min ibadih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratu ubadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga pada malam ini kita kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa thamanun minal hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-86 dari Al-Hikam. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Artinya bermula pemberian daripada makhluk adalah pencegahan, dan bermula pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan. Pemberian dari makhluk itu adalah pencegahan, dan pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan dan pemberian. Itulah makna terjemah hikmah yang ke-86 ini. Maksudnya adalah iza a'taqal khalqu syai'a walam tara annahu minallahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atahum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa bidzalik mautu qalbik wa kaswatuh wa nuqsanun fi maratibik. Apabila memberikan akan engkau oleh makhluk akan sesuatu, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu, maksud memberikan itu bisa berupa hadiah, bisa berupa sedekah, bisa berupa hibah, bisa berupa jual beli, karena jual beli itu adalah saling beri memberi. Pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan barangnya. Nah, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu dan engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan bahwasanya itu daripada Allah yang memberikan nikmat,
engkau tidak melihat bahwa itu pemberian dari Allah yang memberikan nikmat itu. Fatuhibbuhum, maka kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Wa takhafu qati'atahum, dan engkau takut akan putus hubungan dengan mereka. Nah, maka itu adalah hirmanun, hijabun, merupakan dinding, merupakan pencegah antara engkau dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada yang demikian itulah kematian dan kekerasan hati engkau dan kurang pada martabat engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada makhluk manusia umpamanya memberi kepada kita sesuatu, atau ada seseorang membeli, menukari barang kita, lalu kita kadang melihat bahwa itu adalah dari Allah. Yang kita saksikan, yang kita lihat hanya makhluk ini. Yang kita lihat, yang kita ingat, hanya makhluk ini yang memberi kita. Hanya makhluk ini yang membeli barang kita. Lalu kita cinta kepada mereka itu. Lalu kita takut putus hubungan dengan mereka itu. Nah, bila demikian halnya, maka pemberian mereka yang kita terima itu adalah sebenarnya dinding kita antara Allah dan antara kita. Itulah penyebab putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati manusia itu ditabiatkan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati kita ini cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita pasti cinta kepadanya. Itu tabiat sudah dibikin Tuhan sedemikian bahwa manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, apabila kita melihat bahwa yang berbuat baik kepada kita ini adalah Fulan bin Fulan, bila kita melihat bahwa yang memberi ini Fulan bin Fulan, bila kita melihat bahwa yang membeli barang kita ini Fulan bin Fulan, nah, kita tidak menyaksikan Allah. Yang kita lihat hanya Fulan, maka hati kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kepada mereka dan takut kita terputus hubungan dengan mereka. Nah, itu sebenarnya adalah yang mendinding kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud bahwa pemberian dari makhluk itu adalah sebenarnya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza mana'aka Allah ta'ala bi an la yu'tiya ma sa'altah wa la yujiba ma da'awtah fatulazimul wuquf bi babih li'ilmik annahu ma mana'aka bukhla wa la ajza walakin li hikmatin la ya'lamuha illallah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaik. Dan apabila mencegah akan engkau oleh Allah, pengertian Allah mencegah itu Allah kada memberi apa yang kita minta. Allah kada mengabulkan doa kita. Apabila mencegah akan engkau oleh Allah dengan bahwa Dia tidak memberi apa yang kamu minta, tidak mengabulkan apa yang kamu berdoa kepadanya, dan engkau tetap berdoa kepadanya, engkau minta kepadanya, karena engkau tahu
bahwa Allah itu tidak mencegah kepada engkau karena Allah kikir, bukan. Karena engkau tahu bahwa Allah itu mencegah itu karena lemah, bukan. Tetapi Allah itu mencegah karena ada rahasia yang tidak tahu kecuali Allah. Nah, maka pencegahan Allah itu adalah sebenarnya pemberian dan kebaikan dari Allah kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita minta lawan Tuhan ini tiap hari bisukan kamarian minta, kada dikabulkan Tuhan. Tapi tetap tiap hari kita minta, tiap hari minta, tiap hari minta. Karena kita yakin bahwa Allah itu kadang mengabulkan bukan karena kikir. Kita yakin Allah itu kadang mengabulkan bukan karena Allah kadang mampu mengabulkan, kada. Kita yakin bahwa Allah itu kadang mengabulkan saat ini karena ada hikmah, karena ada rahasia yang diketahui Allah. Kalau kita setiap hari berdoa kepada Allah walaupun kada kabul doanya. Nah, pencegahan dari Allah itu sebenarnya adalah pemberian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu ihsan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaman untasilu bihi ila rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan yang menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian yang memutuskan hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dicegah, hendak ini kada dikabulkan Tuhan, hendak ini kada diberi Tuhan, tapi justru menambah kita dekat dengan Allah. Itu lebih baik daripada kita berdoa dikabulkan selanjutnya renggang dengan Allah. Nah, orang ini berdoa tiap hari, kada dikabulkan Tuhan, tetapnya berdoa, kada kabul-kabul juga, tapi terus berdoa lawan Tuhan. Nah, itu lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah kabul ampih berdoa. Nah, itu artinya walaman untasilu bihi ilahi rabbika khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Baca amalan ini jar Nabi, la haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Nah, itu bacaan jar Nabi berfaedah ini. Kita amalkan 100 kali sehari, 100 kali sehari la haula itu. Padahal kan tidak perubahan, tetap aja ngutang tetap banyak, rezeki kada ada perubahan. Tapi tiap hari baca aja la haula wala quwata illa billah. Tiap hari baca aja. Nah, itu lebih baik daripada orang yang beramalan misalnya 1000 kali sehari. Begitu dapat rezeki maka dia berhenti beramalan itu. Nah, ini pemberian yang menyebabkan engkau putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, tetapi itu membuat diri kita dekat dengan Allah, itu lebih mulia, lebih baik daripada kekayaan, daripada kebahagiaan, tapi seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya daripada hikmah yang ke-86 ini. Apapun bentuknya kesusahan, baik kesusahan diri, kesusahan harta, kesusahan keluarga, tapi itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita bahagia tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah.
Artinya kalau kita kaya tapi lupa kepada Allah, ini jelas adalah sesuatu kehinaan. Susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah sesuatu yang mulia. Susah tapi dekat dengan Allah, itu sesuatu yang mulia. Nah, ada satu hal lagi, bahwa kita senang dekat dengan Allah. Nah, kaya dekat dengan Allah, bahagia hidup tapi dekat dengan Allah. Nah, supaya demikian para ulama memberikan petunjuk, memberikan adab bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pemberian tapi itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, pemberian dapat, dekat dengan Allah pun bertambah dekat. Nah, caranya adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Aturan adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding antara engkau dan antara Allah. Al-awwalu, yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuruh. Apabila kita menerima satu pemberian, baik sedekah, baik hibah, baik hadiah, baik pembelian, maka menyaksikan kita bahwa itu adalah dari Allah yang memberikan nikmat. Ada orang menukari barang kita. Nah, yang kita ingat adalah bahwa ini orang datang ke toko kita, ini orang menukari barang kita, orang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyaksikan bahwa itu dari Allah, lalu engkau puji Allah dan engkau bersyukur kepada Allah. Nah, jadi waktu kita menerima itu, kita menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dari Allah. Lalu alhamdulillah wa syukrulillah. Itu pertama itu. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasaid. Nah, kita menyaksikan bahwa makhluk pulan ini hanya perantara. Nah, perantara. Orang yang menukari barang kita ini sebenarnya perantara Allah untuk mengantarkan itu kepada kita. Orang yang memberi hadiah, sedekah kepada kita itu, kita saksikan bahwa mereka itu hanya perantara dari Allah yang menyampaikan kepada kita. Ini tukang pos saja, tukang antarakan saja. Fatahmaduhum, tukang antar ini, perantara ini pun kita puji mereka, kita syukuri mereka. Bagaimana cara mensyukuri mereka? Bi antad'u lahum, engkau doakan bagi mereka. Doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suniya ilaihim ma'rufa qala li fa'ilih jazakallahu khaira faqad ablaga bis sana. Barang siapa yang disampaikan kepadanya kebaikan, maka dia mengucapkan kepada yang memperbuat itu, kepada yang mengantar itu, jazakallahu khaira, semoga Allah balaskan engkau kebaikan. Itu sudah bersangatan kita memuji, mensyukuri kepada yang mengantar itu. Nah, kalau bahasa kitanya terima kasih kepada yang mengantar ini, kita ucapkan terima kasih, semoga Allah membalaskan kebaikan engkau, karena engkau mengantarakan ampunku ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ampun kita sebenarnya, ini ampun kita, Allah mengirimi, cuma diantarakan oleh si Fulan bin Fulan ini. Nah, jadi waktu kita menerima kebaikan dari orang itu mesti demikian, supaya pemberian ini bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah. Kita saksikan bahwa yang memberi ini adalah Allah, dan Fulan bin Fulan ini hanya perantara yang mengantarkan kepada kita. Nah, itu. Yang ketiga, sarful ata fisabilillahi ta'ala, menggunakan pemberian Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bila demikian halnya kita bisa melakukan, maka pemberian tadi adalah bukan menjadi dinding antara kita antara Allah, tapi justru pemberian itu menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal yang perlu kita ingat. 1, bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah, itu mutlak untuk Allah. Yang kedua, terima kasih kepada yang mengantarakan ini. Cukup terima kasih, doakan dia kebaikan. Itu sudah bersangatan biar Nabi mensyukurinya. Yang ketiga, gunakan pemberian Allah ini fisabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dapat duit dimanapun dapatnya, baik melalui hadiah, baik melalui hibah, baik melalui jual beli, maka kita melihat bahwa duit ini berasal dari Allah dan diantarkan kepadaku oleh Allah melalui Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu gunakan duit ini sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka duit ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila tidak demikian halnya, maka ini duit, nah, dinding kita kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka duit ini akan menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waqad qil, sungguh dikata orang, innan nas bi qabulil ata thalathatu aqsam, bahwasanya manusia pada menerima pemberian itu 3 macam kelompok manusia. Minhum may yaral ata minal khalqi aw minallah ta'ala wal khalqi fahuwa musyrik. Orang yang menerima pemberian ini, baik hadiah, sedekah, hibah, jual beli atau apa macam-macamnya, pokoknya menerima. Orang yang menerima ini, ada yang melihat bahwa yang memberi ini makhluk. Nah, yang memberi ini makhluk. Si Fulan tuh bang nang beri. Nah, si Fulan itu bang nang manukari. Si Fulan itu bang yang ini. Atau dia melihat bahwa datangnya itu pemberian himpunan dari Allah dan makhluk. Ujarnya pun dari Allah kayak apa sampai lawan aku, makanya kadainya mengantarakan. Nah, jadi anggapnya bahwa pemberian itu sampai kepadanya perpaduan antara Allah dan makhluk. Nah, bahwa musyrik, maka orang ini musyrik. Orang ini musyrik. Dia menganggap bahwa pemberian itu datang kepada dirinya adalah dari makhluk atau dari makhluk dan Allah. Nah, ini musyrik. Wa minhum man la yadri aminallah aminal khalqi. Yang kedua, orang yang dapat pemberian ini kada tahu dari Allah kan, ini dari makhluk kan, yang penting kukut. Ini kada mau urus ini kan dari siapakah? Kok kada tahu nang dari Allah kan, dari makhluknya kok ambil. Nah, bahwa munafik itu orang munafik. Orang munafik. Wa minhum may yara annahu minallahi ta'ala. Yang ketiga, orang yang melihat bahwa pemberian itu dari Allah. Wa annal khalqa wasaid, makhluk ini perantara. Wa annallah yaqdiru isalahu bila wasaid, dan Allah pun ujarnya mampu menyampaikan itu tanpa perantara. Wa yasriful ata bi anwa'il khairat, dia gunakan pemberian itu pada jalan-jalan kebaikan. Bahwa mukminun mukhlis, maka itulah orang yang beriman, yang murni, yang mukhlis. Nah, jadi dalam hal menerima sesuatu dari makhluk, apapun ngarannya, namanya penerimaan itu, satu, kita mengitikadkan bahwa ini dari Allah, dari Allah, minallah. Yang kedua, kita i'tikadkan bahwa Fulan bin Fulan, makhluk-makhluk ini hanya perantara. Dan lagi kita i'tikadkan bahwa Allah itu mampu
menyampaikan pemberian ini kepada kita tanpa perantara. Mampu Allah. Orang-orang aulia, orang-orang yang diberi Allah kemuliaan dalam manakib-manakib itu banyak. Bangun guring dibuka bantal ada dirham. Siapa nama atarakan? Yang sembahyang duha buka pasahapan ada duit. Nah, ini Allah memberikan dia tanpa perantara, dan Allah mampu memberikan pemberian kepada kita tanpa perantara, itu mampu. Jadi perantara itu bukan hal yang penting, bukan Allah tuh perlu kepada pengantara, kada. Allah kada perlu pengantara. Artinya Allah bisa menyampaikan kita sesuatu pemberian tanpa perantara. Dan perantara ini macam-macam bentuk perantara ini. Di dalam kitab Sirajut Talibin dikisahkan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini laki bini di sebuah rumah. Yang laki termimpi malam itu. Dalam mimpi itu di Pahumaan Nikam itu tabuk di bawah pohon. Di situ ada sakadut dinar. Dalam mimpi ini. Bangun guring berkisah lawan bini. Aku manyai bermimpi malam tadi. Jar mimpi itu tabuk di bawah pohon di Pahumaan kita tuh, di kabun tuh tabuk. Di situ ada sakampil, sakadut dinar. Nah, kita tabuk di rumahnya. Kok ada nabuk? Tina laki. Aku hendak duit itu datang ke rumahku surangan. Bah kalau kau aja bini. Dalam tanah hendaknya. Pokoknya kada aku tabuk. Nah, berapa hari kan dari tabuk, nang bini berkisah lawan orang sebuah rumah. Lakiku termimpi di bawah pohon tu ada dinar, sakadut di situ. Ujaran nang sebuah rumah, kayaknya aku nabuknya. Jadi ampun rumah ini sebelah rumah jiran ini malam tolak sesuai petunjuk tadi. Tabuk ada kampil, ada kadut bujur. Nah, angkat, dibuka, sekalinya ular banyak dalamnya. Nah, ular banyak. Ujarnya ampun tetangga tadi, banyak mendustai aku, marahnya pada dinar. Nah, pada dinar, kenapa maka ular dalamnya? Ini kita hendak humbangakan ke rumah nang memendahkan itu ularnya ini. Nah, malam itu kena humbangakan ke atap rumahnya. Habis menabuk, bawa kampil tadi. Rumah orang Arab tuh sutuh, kan sutuh. Kada kayak atap kita ini kada sutuh. Tengah malam dihumbangakan oleh semua. Belang ke atas rumah dihumbangakan ular teh. Sekali sampai ke bubungan menggerincing, gerincing. Yang laki napa umahnya tuh dari tipang ada sutuh napa? Diliati ke sutuh oleh nang bini. Dinar abangnya sing banyak kan duit. Nah, duit saling banyakan sekalinya sakampil dinar. Nah, jangan lagi maka itu ku kada hakun menambuk tadi. Aku hendak rajakin yang datang ke rumahku kada ku ngalihi. Nah, ya itu. Nah, jadi Allah Ta'ala maulah sebab tuh macam-macam caranya. Kalau itu memang milik kita, kalau itu memang ampun kita. Dengan cara yang macam tadi. Atau cara kada bersebab bisa Allah menyampaikan. Nah, jadi bahwa kita melihat bahwa pemberian itu dari Allah satu. Yang kedua bahwa makhluk itu perantara. Dan Allah mampu menyampaikannya tanpa perantara. Yang ketiga, kita gunakan pemberian Allah itu di jalan kebaikan. Nah, maka bila mana demikian halnya, kita adalah orang yang beriman, mukhlis, yang murni. Yang mana pemberian tadi bukan menjadi dinding kita kepada Allah, justru pemberian itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-87. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل